Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Raisandi Alfitra. My NPM 2411129. Di sini saya mau ngejelasin tentang mata kuliah Technopreneurship, yaitu materinya berjudul Startup. Apa itu startup? Perusahaan startup adalah badan usaha rintisan yang masih dalam pengembangan. Biasanya perusahaan startup juga erat dengan penggunaan teknologi sehingga memiliki website atau bahkan aplikasi digital untuk pelanggan agar mudah mengakses layanannya. Apa sih tujuan startup? Tujuan dari bisnis startup adalah mengubah pasar melalui produk dan layanan yang dipadukan dengan teknologi baru, sedangkan usaha kecil menengah cenderung mengikuti permainan pasar dan masuk ke dalam pasar lokal yang sudah banyak permainannya. Contoh bisnis startup yang berkembang pesat di Indonesia ada Gojek. Gojek merupakan aplikasi super yang mengawali perkembangannya dengan layanan ojek panggilan. Selanjutnya ada Tokopedia, salah satu e-commerce terbesar di Indonesia. Ini adalah karya anak bangsa yang setelahnya adalah Ruang Guru, Halodoc, dan Aku Laku. Di sini ada tentukan topik sejarah yang akan dibahas. Tahap pertama adalah pemilihan topik sejarah. Pemilihan topik bisa dilakukan dengan cara memilih situs sejarah yang ada di Indonesia ataupun di luar negeri. Selanjutnya ada penjelasan. Nah, jenis startup mana ini? Penjelasan adalah ada penjelasan. Nah, jadi startup adalah perusahaan rintisan yang didirikan oleh satu atau banyak orang yang mengembangkan sebuah produk atau layanan unik yang sesuai dengan target pasar. Itu sendiri startup juga berusaha atau organisasi yang baru didirikan kurang dari 5 tahun. Mengapa startup identik dengan perusahaan yang berbasis teknologi? Menurut Mahmud Sarip selaku Ketua BSI, Tertur Center BSC Tertur sendiri identik dengan perusahaan teknologi karena mereka merancang dan memproduksi produk teknologi seperti aplikasi software atau website pada 7 Juni 2023. Kesimpulannya, definisi dari istilah kata startup juga suka merujuk pada sebuah perusahaan yang baru merintis dan berjalan dengan menerapkan inovasi teknologi untuk mengoperasikannya. Inti bisnisnya adalah memecahkan sebuah masalah di masyarakat. Dan identik juga startup juga adalah perusahaan baru. Menurut BSC, startup identik dengan perusahaan teknologi karena mereka membantu masyarakat untuk merancang memproduksi produk teknologi mereka seperti software atau website. Nah, ada definisi terbaru. Definisinya adalah dari istilah kata startup juga suka merujuk pada sebuah perusahaan yang baru merintis dan berjalan dengan menerapkan inovasi teknologi untuk mengoperasikan inti bisnisnya dalam memecahkan sebuah masalah di masyarakat. Seperti pada bidang startup yang lainnya, pada sektor pertanian juga mengalami digitalisasi meski tidak secara total. Mereka juga secara pelan-pelan karena tidak mungkin menanam padi di internet atau dunia maya maupun jenis startup ini. Mereka menawarkan jasa nyaman seperti informasi pendistribusian hasil dan hasil tani. Pada dasarnya startup ini adalah perusahaan rintisan yang didirikan oleh satu atau banyak orang untuk mengembangkan sebuah produk atau layanan unik yang sesuai dengan target pasar. Nah, itu sendiri startup juga ialah perusahaan atau organisasi yang baru didirikan kurang dari 5 tahun. Mengapa startup identik dengan perusahaan yang berbasis teknologi? Menurut
Mahmud Sarip selaku Ketua BSI Startup Center BSC. Startup sendiri identik dengan perusahaan teknologi karena mereka merancang dan memproduksi produk-produk mereka melalui teknologi, melalui aplikasi, melalui software atau website. Nah, bisnisnya dalam memecahkan masalah juga. Startup juga aktif di bidang teknologi karena mereka membuka situs seperti aplikasi lainnya. Istilah kata startup juga suka merujuk pada sebuah perusahaan yang baru, perintis, dan berjalan dengan menerapkan inovasi teknologi untuk mengoperasikan inti bisnisnya dalam memecahkan sebuah masalah di masyarakat. Oke, selanjutnya ada adalah startup juga. Nah, kesimpulannya perusahaan startup adalah badan usaha rintisan yang masih dalam pengembangan. Biasanya perusahaan startup juga erat dengan penggunaan teknologi sehingga memiliki website atau bahkan aplikasi digital untuk pelanggan agar mudah mengakses layanannya. Tujuan startup dari bisnis startup adalah mengubah pasar melalui produk dan layanan yang dipadukan dengan teknologi baru, sedangkan usaha kecil menengah cenderung mengikuti permainan di pasar dan masuk ke dalam pasar lokal yang sudah banyak pemainnya. Contoh bisnis startup yang berkembang pesat di Indonesia seperti Gojek, Shopee, Tokopedia, Okodek, Ruang Guru, Halodoc, Akulaku. Nah, tentukan topik sejarah yang akan dibahas. Sejarahnya adalah tahap pertama adalah pemilihan topik sejarah. Pemilihan topik bisa dilakukan dengan cara memilih situs-situs sejarah yang ada di Indonesia ataupun di luar negeri. Contohnya seperti Amazon dan jadi startup perusahaan rintisan yang didirikan oleh satu atau banyak orang untuk mengembangkan sebuah produk atau layanan yang sesuai dengan target pasar itu sendiri. Startup juga lah perusahaan yang atau organisasi yang baru didirikan kurang dari 5 tahun. Mengapa startup identik dengan perusahaan yang berbasis teknologi? Menurut Pak Mahmud Sarip selaku Ketua BSI Center BSC, startup terdiri identik dengan perusahaan teknologi karena mereka merancang dan memproduksi produk teknologi seperti aplikasi, software, atau website. Jadi kesimpulannya, definisi dari istilah kata startup juga suka merajuk pada sebuah perusahaan yang baru merintis dan berjalan dengan menerapkan inovasi teknologi untuk mengoperasikan inti bisnisnya dalam memecahkan sebuah masalah di masyarakat. Nah, mereka merancang dan memproduksinya seperti software atau website, teknologi untuk mengoperasikan inti bisnisnya dalam memecahkan sebuah masalah di masyarakat. Seperti ada bidang startup yang lainnya pada sektor pertanian juga mengalami digitalisasi meski tidak secara total karena tidak mungkin menanam padi di internet atau dunia maya. Namun pada jenis startup ini mereka menawarkan jasa layanan seperti informasi pendistribusian hasil tani. Oke. Dan itu tadi seperti ini mereka menawarkan seperti pada bidang
tani startup biasanya sektor pertanian justru mengalami diskriminasi tidak secara total karena tidak ada mungkin di internet maya. Namun pada jenis startup ini mereka menawarkan jasa layanan seperti informasi dan pendistribusian hasil tani. Oke, mungkin itu saja yang saya thank you, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.